Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Melin dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dari Prodi Akuntansi kelas 2.3 dengan NIM 2104010002. Pada video kali ini saya akan menjelas tentang sosial budaya maritim. Video ini saya buat guna untuk memenuhi nilai ilmu pengantar ilmu dan teknologi kemaritiman dengan dosen pengampu Bapak Wiwin Kusuma Atmaja Putra. Untuk materi pertama, sebelum kita membahas pengertian, lebih dulu kita bahas tentang mengapa sih Indonesia itu disebut sebagai negara maritim. Nah, alasan mengapa Indonesia ini disebut sebagai negara maritim adalah karena wilayah perairan di Indonesia itu lebih luas dari daratannya. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Ini merupakan terpanjang kedua setelah Kanada. Menurut catatan penelitian yang dikeluarkan oleh LIPI, Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar. Kekayaan lautnya dapat mencapai lebih dari 1.700 triliun. Angka ini setara dengan 93% dari total keseluruhan APBN Indonesia pada tahun 2018 lalu. Ini juga menjadi alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Indonesia memiliki potensi pada bidang kelautannya. Sumber daya alam kelautan di Indonesia sangat melimpah. Selanjutnya, pengertian sosial budaya. Sosial budaya terdiri dari dua kata, yaitu sosial dan budaya. Sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Sedangkan budaya berasal dari kata buddhya, yang artinya pikiran dan akal budi. Budaya juga diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Jadi kesimpulannya adalah sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan budaya maritim adalah kompleks gagasan, ide, pengetahuan, nilai, norma, aturan yang terkait bidang maritim dan dijadikan pedoman perilaku ekonomi, bisnis, jasa dan politik, individu maupun kelompok masyarakat, nelayan dan non-nelayan untuk mencapai kepentingan sosial ekonominya guna menghasilkan produk. Selanjutnya, fungsi sosial budaya. Dalam bidang sosial, maritim mempunyai fungsi sebagai media pemersatu yang menumbuhkan dan mempererat ikatan batin sebagai satu bangsa antara penduduk pulau yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan dalam bidang budaya, maritim memiliki fungsi sebagai landasan bagi berkembangnya kebudayaan dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat. Selanjutnya, beberapa elemen yang menjadi unsur dari suatu kebudayaan maritim adalah yang pertama, sistem pengetahuan. Pengetahuan kelautan mengenai cuaca, musim, suhu, kondisi air laut, dan beberapa pengetahuan yang berfungsi sebagai penentu kegiatan pelayaran. Kemudian, semua pengetahuan yang berhubungan dengan lingkungan dan sumber laut, termasuk juga pengetahuan yang terkait dengan populasi spesies, perilaku, dan lokasi maritim. Selanjutnya, berbagai pengetahuan tentang lingkungan sosial kelautan yang terkait dengan transaksi, hubungan kerjasama, perlindungan keamanan, dan aspek lainnya. Yang kedua, bahasa. Sistem bahasa yang terdapat dalam masyarakat maritim cukup berbeda dengan masyarakat agraris. Walaupun berasal dari suku yang sama, perbedaannya terletak pada perbendaharaan dan pengertian setiap katanya. Kemudian yang ketiga ada organisasi sosial. Fungsi utama dari suatu organisasi sosial maritim adalah yang pertama, meringankan beban pekerjaan yang terbilang cukup berat dan sulit. Yang kedua, merupakan mekanisme dalam memperoleh modal dan pemasaran. Yang ketiga, sebagai wadah dan media pembelajaran, pengetahuan, keterampilan kerja, dan kebaharian. Yang keempat, menjadi wadah atau lembaga untuk saling memberikan pertolongan. Yang kelima, sebagai mekanisme dalam hal distribusi risiko. Yang keempat, ada teknologi kebaharian. Berbagai contoh dari tipe perahu tradisional milik sekelompok masyarakat maritim di Indonesia adalah
Yang pertama ada perahu Patorani dari Makassar, ada Lambo dari Mandar, Pinisi dan Bagang dari Bugis, Lambo dari Buton, dan lebih banyak lagi. Selanjutnya ada ekonomi kebaharian. Sistem ekonomi kebaharian ini terdiri dari sektor perikanan seperti hasil tangkapan dan budidaya, jasa pengangkutan, pengamanan wilayah laut, pendidikan, pemerintahan, pengerukan dasar laut, dan perdagangan. Dan juga industri hasil laut, pertambangan, pembuatan garam, pembuatan kapal dan alat tangkap, jasa pariwisata, serta barang kerajinan hasil laut. Selanjutnya ada seni kebaharian. Kebudayaan maritim juga memiliki unsur kesenian, terutama dalam seni arsitektur atau konstruksi kapal. Di dalam prosesnya akan berkaitan dengan penentuan dalam segi estetikanya, seperti ukiran, motif, warna, dan juga musik. Sebagai contoh, beberapa kapal dari Jawa, Bali, India, dan Cina banyak memiliki ukiran dan gambar binatang di dalamnya. Ukiran dan gambar tersebut selain berfungsi sebagai estetika seni, juga memuat makna akan gagasan dunia dan unsur religi. Dan yang terakhir ada sistem religi dan kekayaan. Kebanyakan dari nelayan Bugis, Bajo, Makassar, dan Madura, mereka menganut agama Islam yang sangat percaya pada kekuasaan Allah. Pada prinsipnya, mereka selalu percaya bahwa seberapapun hasil tangkapan saat itu merupakan takdir yang harus disyukuri. Nah, itu dia penjelasan tentang sosial budaya maritim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.